mencari ini pengaruhnya terhadap produksi. Jadi nanti istilahnya dalam ekonomi produksi pertanian jangan sampai tertukar karena ke belakang nanti ada istilah efisiensi, ya, efisiensi teknis, efisiensi ekonomi. Nah, itu nanti akan dipakai sampai ke situ ya. Ada optimalisasi, kemudian maksimum dan minimum. Jadi kita coba untuk eh, pahami secara teori dulu ya istilah dari faktor produksi, kemudian nanti ada fungsi, walaupun nantinya eh, teman-teman akan menghitung dengan software seperti praktek dalam statistik. Nah, untuk ekonomi sendiri eh, biasanya menggunakan bukunya Debertin ya untuk ekonomi produksi gitu ya. Kemarin juga kita bahas tentang X dan Y, input dan outputnya gitu ya. Kalau dari ekonomi sendiri kan eh, limited resources ini, kemudian sifatnya human wants-nya atau keinginan manusianya itu unlimited gitu. Jadi perlu pengelolaan input. Nah, limited resources ini inputnya. Limited resources itu akan jadi input atau X, kemudian unlimited human wants-nya itu jadi Y atau output ya. Output dari proses produksi itu sendiri untuk memenuhi keinginan manusia. Nih, unlimited human wants-nya ini kan pengolahan X-nya menjadi output atau Y, gitu kan. Ini jadi produksinya atau outputnya. Kemudian pengertian yang lain, relationship govern itu maksudnya mengatur ya, mengatur atau mengelola human behavior within some portion of an economy. Human behavior-nya output atau human wants ini tadi. Kemudian portion of an economy. Jadi resources itu kan banyak SDA ya, sumber daya alamnya misalnya di hutan. Itu kan ada yang menghasilkan kayu untuk industri gitu kan. Kemudian ada juga tanah menambang pasir misalnya ya. Nah, ini portion-portionnya ini, porsi-porsinya masing-masing ini nanti untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Kemudian mungkin porsi yang lainnya ini hasil hutan yang lain kan. Ada kayu, ada eh, tanaman yang masih liar ya, yang bisa dibudidayakan, diambil. Di pengoperasian, operates, jadi mengelola, kan. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu.
Nah, kalau ekonomi produksi akan masuk ke teori ekonomi mikro. Nah, kalau makro, keseluruhan tinjauan dari hubungan dampak seluruh tindakan produsen, konsumen. Nah, ini biasanya kalau ada pemerintah, berarti kan kebijakan ya. Kemudian perdagangan luar negeri. Karena di ekonomi mikro ada ekspor, impor, X dan M ini ya. Di interaksinya lebih global dan lebih luas. Tapi karena ekonomi produksi itu nanti akan ke usaha tani petani, jadi masuk ke mikro itu. Pilihan-pilihan ekonomis, maksudnya yang menjadi pilihan berarti input-input yang di petani. Bagaimana membelanjakan pendapatan? Jadi hasil produksinya kan dijual, kemudian memperoleh pendapatan atau keuntungan. Ya pasti akan untuk membeli input lagi untuk ditanam. Kemudian perilaku mengalokasikan sumber daya. Jadi kalau misalnya permasalahannya kan biasanya kemarin kita sebut dengan budget line ya, budget line, keterbatasan dari segi anggaran untuk memperoleh input, jadinya ya harus bisa mengalokasikan secara optimal inputnya tuh. Karena nggak dapat subsidi, misalnya ya nggak dapat subsidi pupuk, anggaran yang tersedia lebih baik untuk pupuk apa aja yang jadi prioritas. Gitu. Misalnya di Horti, ya mungkin si petani punya prioritas tersendiri memilih untuk membeli ZA daripada pupuk kandang. Gitu. Tapi kalau petani yang organik, pasti dia semuanya ada pupuk organik ya, pupuk kandang atau pupuk kompos gitu kan. Itu punya prioritas-prioritas dikelola mana input yang eh, diutamakan atau bahkan bisa ada kemungkinan untuk semuanya dibeli tapi dengan porsi yang lebih sedikit gitu. Nah, ini ekonomi makro dan mikro. Jadi kalau di perbedaannya terlihat ya. Kalau di ekonomi mikro di sini ada sumber daya alam karena akan fokus ke pengelolaan, pengembangan masyarakat wilayah ini lebih luas di ekonomi mikro nanti kan perencanaan wilayah ya. Karena misalnya satu kecamatan atau satu kabupaten punya komoditas unggulan produksi. Nah, di sini kan kalau makro lebih ke pemasaran karena ada pemasaran secara perdagangan internasional. Keuangan, minggu kemarin kita sudah beberapa ini ya dapat istilah dalam ekonomi makro kaitannya dengan finansial gitu, termasuk inflasi itu kan. Jadi ini berkaitan gitu. Nah, di sini letaknya ekonomi, produksi, pertanian. Apa yang akan diproduksi oleh petani, berapa jumlahnya, berapa produksinya ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau nggak bisa memenuhi kan nanti jatuhnya permintaan lebih besar dari penawaran. Jadinya harga naik gitu kan. Cara produksi budidaya gitu kan. Di sini letaknya ekonomi produksi pertanian. Keputusan jangka pendek ini kan bagaimana mengelola input tadi ya, mengelola, memanage, manajemen inputnya, kemudian ada resiko. Kemarin kan nah itu
hubungannya ekonomi mikro, makro, kemudian ke ekonomi produksi pertanian. Nah, sekarang akan lebih fokus ke produksi itu sendiri. Ya, tentu saja akan berfokus pada produksi komoditas pertanian. Pemilihan proses produksi alternatif, alokasi sumber daya, ini kan selalu ada ini ya, alokasi atau pengelolaan sumber daya, punya pilihan-pilihan terhadap input. Kalau eh, ditanya pilihan-pilihan terhadap input, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan marginal rate substitution atau MRTS. Ini kemarin udah kan di ekonomi mikro ya, marginal rate technical substitution MRTS. Jadi delta X per delta Y atau delta X1 dengan delta X2. Substitusi misalnya ZA dengan NPK. Kalau kemarin banyaknya kita bahas tenaga kerja dengan mesin. Kalau dulu mungkin eh, pembahasannya tenaga kerja manusia dengan hewan, gitu kan. Mana yang lebih efisien? MRTS itu kalau kita bicara tentang pilihan-pilihan. Kalau nanti dengar istilah efisiensi teknis, efisiensi ekonomi ya, produksi secara teknis atau produksi secara ekonomi, kalau ada dua istilah ini, teknis itu akan lebih ke kuantitas, bahas kuantitas. Jadi variabelnya itu dalam bentuk kuantitas. Jadi kalau pupuk ya dalam kilogram gitu ya. Kalau faktor kemarin yang manajemen kan ada input X ya, kemudian ada input yang manajemen atau karakteristik dari eh, petaninya gitu. Misalnya kalau dari segi manajemen pengalaman usaha tani ya berarti satuannya tahun gitu ya. Berapa tahun mendapatkan eh, pengalaman usaha tani atau pendidikan non formalnya, pelatihan-pelatihan gitu. Nah, kalau di istilah ke biaya atau cost. Maka ekonomi produksi itu akan mengarah pada tujuan dan sasaran dari manajer usaha tani. Manajer usaha tani ya petani ya. Kalau kita di lingkup yang sangat kecil di pedesaan ya usaha tani miliknya petani kan biasanya satu satu orang gitu. Nah, ekonomi produksi bisa diterapkan juga di bentuk organisasi. Misalnya suatu kelompok tani produksinya satu ya outputnya misalnya. Output juga nggak cuma satu kan kalau ekonomi produksi nanti tuh. Tujuannya akan produksi apa? Nah, pilihan produknya atau outputnya apa saja gitu. Ada output yang tunggal, ada yang lebih dari satu. Kemudian alokasi sumber daya dalam proses produksi output ini pasti. Asumsi resiko kemarin kita juga sudah bahas. Kemudian lingkungan ekonomi yang penuh persaingan. Bentukan harga harga outputnya ya dari produksinya. Di pengambilan keputusan itu akan mengarah pada memanage dari inputnya, kemudian
menghasilkan produk apa. Tuh. Jadi pengambilan keputusannya eh, manage input atau mengelola input, kemudian akan produksi atau output output dalam bentuk apa gitu. Outputnya dalam bentuk apa saja. Bisa jadi kan outputnya bahan mentah atau bahan setengah jadi atau produk akhir bahan jadi. Pasar persaingan sempurna kemarin kita belajar di mikro ya, sifatnya banyak penjual dan banyak pembeli. Asumsi yang paling ideal itu kalau pasar persaingan sempurna ya kita pengennya kan kalau memproduksi ya eh, kalau monopoli kan nanti jatuhnya penurunan kesejahteraan ya konsumen. Jadi kalau yang diasumsikan kondisi idealnya ya pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Jadi produk kita itu harganya juga eh, nggak ada pesaing gitu kan, minim minim pesaing. Jadi kalau ada produk sejenis ya orang itu nggak akan jual jauh lebih murah atau jauh lebih tinggi. Itu asumsinya ya. Kemudian ada asumsi yang lain, input dan output homogen. Ini eh, masih sifat dari pasar persaingan sempurna ya. Nah, yang berbeda itu di F, fungsi penawaran dan permintaan elastis sempurna. Jadi kalau eh, ada yang berubah harganya ya permintaannya bisa berubah gitu kan. Ini eh, kurva demand, kemudian marginal revenue, perubahan revenue atau pendapatan setiap ada perubahan input yang digunakan. Itu kaitannya dengan permintaan. Kemudian kurva penawaran, biaya marginal penggunaan input, input cost ya. Penawaran kan kaitannya produksi. Jadi kalau semakin tinggi cost ya akan mempengaruhi produksi dan harganya. Ini kaitannya dengan pasar persaingan sempurna. Nah, ini kalau misalnya di ekonomi produksi, kalau digambarkan secara kurva, semakin ke kanan ya, kan diharap pinginnya ya, pinginnya eh, output yang dihasilkan oleh produsen, produsen itu petani ya, ataupun dalam bentuk perusahaan, organisasi, itu semakin ke kanan, semakin kan. Nah, tapi kalau bisa demand-nya itu sama dengan marginal revenue-nya juga gitu. Average revenue-nya juga atau sama dengan input cost. Input cost itu biaya inputnya, biaya X-nya. Jadi kalau ada kenaikan penggunaan input, ya inputnya bertambah dari misalnya 100 kilogram
jadi 500 kilogram. Kan pasti akan berubah juga ya MIC-nya atau input cost-nya pasti bertambah. Tuh. Yang awalnya cuma 10 juta, jadi misalnya jadi 50 juta. Itu kan MIC-nya naik. Nah, tapi pinginnya MR-nya pasti juga ingin berubah. Kalau inputnya berubah kan, marginal revenue itu marginal revenue-nya misalnya perubahan dari dapat 200 juta jadi hanya 600 gitu ya. Karena marginal revenue kalau diingat lagi perubahannya input input bertambah, cost-nya bertambah, tapi kan yang diinginkan produsen revenue-nya atau pendapatannya juga ingin bertambah gitu kan. Bisa jadi bertambahnya revenue karena produknya semakin banyak yang terjual. Bertambah tuh kapasitasnya. Yang kedua, bisa dengan cara menaikkan harga gitu ya. Jadi MR-nya ini naik. Jadi jangan sampai MR-nya malah turun gitu ya. Minimal bisa sama dengan demand maupun average revenue-nya. Atau sama dengan harganya yang harga terbentuk, harga produksinya. Ini asumsi-asumsi kondisi ideal kalau kita melakukan produksi dalam pertanian. Ini ya, kita ketemu lagi dengan pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan barang atau jasa. Jadi menambah kegunaan itu kan berubah bentuk atau nilai. Kemarin kita sudah bahas lebih bermanfaat. Misalnya kalau eh, rempah itu biasanya kan digunakan dalam bentuk mentah ya. Pembeliannya kan lebih murah kalau digunakan untuk memasak dalam bentuk segar. Tapi kalau sudah diolah dalam bentuk kering, bisa jadi teh celup ataupun obat herbal. Itu kan harganya naik lagi ya. Jadi di situ ada penambahan kegunaan secara nilai ya maupun manfaatnya. Tentu saja pada akhirnya memenuhi kebutuhan manusia. Di kita kalau produksi eh, melihatnya jangan cuma di usaha tani ya. Nanti mata kuliah usaha tani beda lagi. Nanti akan lebih banyak membahas variabel, memanage cost juga ya. Tapi nggak secara fungsi kalau usaha tani. Nah, itu akan banyak membahas usaha tani di pedesaan gitu. Tapi kalau ekonomi produksi itu ada juga di skala besar, di skala perusahaan. Jadi kalau membicarakan efisiensi teknis, efisiensi ekonomi, itu nggak cuma di usaha taninya secara perorangan, tapi juga dalam skala perusahaan. Kemudian produksi ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini sangat terlihat dari subsektor pertanian
Ada apa aja? Subsektor ada pangan, tanaman pangan, ada horti, kemudian ada perkebunan, gitu kan? Nah, ini kan bisa dibedakan dengan mudah ya kalau jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek ya maksimal 5 tahun gitu. Tapi kalau di sektor pertanian ada yang lebih pendek ya gitu. Misalnya 3 bulan, 4 bulan sudah bisa dipanen. Tuh, misalnya 150 harian, misalnya horti, ini ada tomat, itu pasti akan lebih eh, waktunya lebih pendek daripada kalau subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan kan biasanya tanaman keras kan. Ada eh, karet. Karet itu kan harus tunggu beberapa tahun untuk bisa disadap pertama kali. Begitu juga dengan eh, pohon-pohon untuk kepentingan industri, misalnya kertas, itu juga harus memenuhi umur, misalnya setahun. Setahun itu kan juga belum menghasilkan kan ya. 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun baru bisa dianggap fase produksi. Gitu. Tapi kalau sebelum itu biasanya diistilahkan dengan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Tanaman belum menghasilkan. Jadi belum ada produksi. Kemudian kalau sudah menghasilkan biasanya jadi TM atau tanaman menghasilkan. Ini pasti penggunaan inputnya kan beda. Ada yang penggunaan inputnya eh, berkala atau ada yang setiap hari gitu kan. Bisa jadi tanaman-tanaman yang perkebunan pupuknya hanya di 1 tahun pertama. Kemudian setelah itu tidak dipupuk eh, masih bisa gitu. Atau pengairan ya. Ada yang dalam 1 tahun pertama itu pengairannya harus tiap hari gitu. Tapi setelah 1 tahun pengairannya eh, tidak dilakukan tidak apa sepanjang ada hujan gitu. Itu perbedaan dari jangka pendek dan jangka panjang itu pasti akan mempengaruhi di penggunaan input. Perbedaannya juga periode produksi 1 sampai N-1 faktor produksi bersifat variabel. Tahunnya ya maksudnya. Ini tadi sudah dibahas di depan, apa yang harus diproduksi. Itu harus disesuaikan dengan teknologi, kemampuan untuk membeli inputnya, kemudian untuk siapa, kan percuma ya kalau misalnya melakukan produksi tapi pada akhirnya tidak terserap oleh pasar. Faktor tinggi rendahnya produksi ada internal dan eksternal. Ketersediaan faktor produksi ini kaitannya dengan sumber daya alam tadi ya. Kan ada sumber daya alam yang eh, bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui. Tuh. Misalnya penggunaan eh, kayu tadi, kemudian kalau misalnya pupuk dari daun kering kan bisa didapatkan terus-menerus ya. Ketersediaannya terbatas atau tidak dari alam.
Kalau terbatas berarti bisa dikaitkan dengan kondisi kelangkaan. Bisa jadi ya produksi dari alamnya memang sedikit atau inputnya itu hasil produksi dari tempat lain ya memang produksinya rendah gitu. Jadi terbatas. Maka proses produksi tidak dapat berjalan dengan baik kalau tidak tersedia saat dibutuhkan untuk proses produksi itu sendiri. Alokasi input setiap tahapan proses. Jadi alokasi inputnya kan tanaman belum menghasilkan dengan tanaman menghasilkan, tadi alokasi inputnya beda. Dosis pupuknya pasti akan beda. Teknologi, kemampuan produsen sendiri ya. Jadi pengetahuannya, keterampilannya, pendidikan itu kan masuk dalam internal. Biasanya kalau internal masih bisa dikendalikan ya. Kita bisa eh, melakukan penyuluhan, pendampingan ke petani, supaya manage atau alokasi inputnya tepat sesuai dengan SOP, misalnya SOP budidaya dari Kementerian Pertanian. Nah, ini biasanya yang faktor eksternal itu kurang dapat dikendalikan oleh petani maupun perusahaan. Kaitannya dengan resiko pasar dan operasional ke produksi. Biasanya kemarin kita bahas variabel U dan V ya, yang susah untuk dikendalikan itu hama penyakit, kemudian eh, cuaca atau iklim gitu kan. Tapi ada juga yang bisa eh, rekayasa cuaca gitu ya. Tapi kan butuh modal yang sangat besar. Tuh, kalau petani yang kecil, small farming, ya itu pasti masuk dalam risiko yang tidak dapat dikendalikan. Jadi dapat dikendalikan dan tidak dikendalikan tuh biasanya nanti kalau mungkin dengan Pak Jan atau bagiannya Pak Hendar ya, pengendalian resiko dalam usaha tani itu kalau masuk dalam fungsi itu simbolnya U dan V. Kemarin kita juga sudah overview ke situ ya. Kemudian kalau eksternal yang kaitannya dengan pasar, penawaran, faktor produksinya. Jadi kalau kita memproduksi dalam bentuk mentah, bahan bakunya berarti benih gitu ya. Berarti kan tersedia nggak di pasar, apalagi misalnya benih-benih yang impor gitu. Jadi itu ada eksternal, misalnya ketersediaan benih hibrida itu sangat eh, bergantung dari kebijakan tarif karena kan impor gitu. Kalau misalnya tarifnya naik, bisa jadi negara lain tidak mensuplai ke negara kita. Harga inputnya, ya kalau terjadi kelangkaan benih itu, ketersediaannya minim, ya pasti harga inputnya akan naik gitu. Jadi nanti kalau analisis, teman-teman akan ini ya membuat list petani satu harga inputnya berapa. Padahal penggunaannya bisa sama, bisa beda gitu. Penggunaan inputnya sama-sama 1 kilogram benih hibrida antara petani satu dengan petani dua. Bisa jadi nanti efisiensi secara ekonominya beda karena biayanya beda, harganya beda gitu ya. Maka biaya yang tercatat dari petani satu dan dua itu akan berbeda. Harga outputnya dan peluang pasar ini berkaitan. Jadi kalau di pasar produknya terlalu, suplainya terlalu banyak, maka harganya jatuh.
Ini kalau ini fluktuasi harga ya. Faktor produksi. Jadi kalau ditanya faktor produksi kemarin, kalau dituliskan gini ya, F dalam kurung misalnya lahan, tenaga kerja, modal gitu kan, pupuk misalnya, dan lain-lain sampai misalnya teknologi juga ya, dan input-input yang lain atau dalam bentuk X1, X2, X3 gitu. Kalau faktor produksinya apa saja, jadi disebutkan yang di dalam kurung ini. Gitu. Nah, itu ada yang tetap, ada yang variabel. Jadi biasanya kalau yang tetap kan teknologi, misalnya penggunaan mesinnya ya hanya tersedia 5, atau lahannya memang lahannya terbatas. Tuh, jadi nggak bisa lagi perluasan lahan. Tuh, bisa bersifat tetap gitu. Kalau variabel ya pasti selalu berubah. Misalnya eh, lahannya cuma eh, 300 meter persegi gitu. Penggunaan benihnya 10 kilogram. Mau diperluas kan nggak bisa ya, misalnya 300 meter persegi itu kanan kirinya udah padat pemukiman misalnya. Gitu. Jadi akan menjadi faktor produksi yang tetap gitu. Tapi benih ini bisa jadi variabel gitu. Karena ternyata menerapkan hidroponik bisa eh, bikin rak gitu ya. Jadi nggak perluasan lahannya tapi bisa bertumpuk gitu kan. Sistemnya rak bertumpuk jadi benihnya bisa bertambah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor produksi yang variabel. Sifatnya variabel atau berubah-ubah. Faktor produksi, karena tadi produksi ada yang jangka pendek, jangka panjang, sekarang faktor produksi juga ada yang panjang, menengah, pendek, sangat pendek. Biasanya kalau jangka panjang itu faktor produksinya variabel. Nih misalnya tadi ya, benih diklasifikasikan sebagai faktor produksi variabel, tetapi setelah benih disebar di persemaian, maka benih bukan lagi faktor produksi variabel, tetapi menjadi faktor produksi tetap. Tuh. Kalau sebelumnya kan bisa jadi petani menambah atau mengurangi benihnya, itu kan? Bisa jadi kalau ada kan masa-masa penyulaman, penyulaman mengganti benih yang tumbuh berapa hari itu, misalnya 1 minggu tumbuh, ternyata ada yang tidak tumbuh gitu kan. Kan benih kan eh, mungkin di agrotek ada yang sudah mendapatkan teknologi benih, di agrotek harusnya ada ya. Jadi mengetahui dari 1 kilogram benih itu yang kemungkinan tidak tumbuh itu berapa persen. Itu biasanya ada kan di kemasan gitu. Atau persentase tumbuhnya sampai berapa persen. Misalnya 90%, 95% gitu kan. Dari totalnya gitu. Nah itu sebelum disemai bisa berubah kan. Tapi setelah sudah tumbuh
Jadi misalnya tanaman belum menghasilkan, ya itu akan jadi eh, faktor produksi yang tetap kan bisa dihitung. Misalnya dalam 1 hektar ada berapa pohon, ada berapa pohon karet. Jadi nanti semakin detail lagi satu pohonnya bisa menghasilkan berapa liter. Tuh. Nah, pada umumnya kalau yang sering dianalisis ya, itu pasti ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Keahlian kemarin masuknya dalam manajemen ya, faktor manajemen atau yang kemarin dituliskan dengan simbol Z. Kalau biasanya yang tanah, tenaga kerja ini X ya. Ini yang paling umum. Nah, kalau misalnya mau menganalisis faktor produksi, biasanya ada beberapa dosen yang menolak pada judul-judul yang komoditasnya itu sudah umum. Jadi kalau mau pakai faktor produksi yang simple, maksudnya yang pokok ini ya, itu misalnya mau dianalisis 3 ini aja gitu. Pilih komoditas yang masih jarang dibahas atau yang orang-orang itu belum concern ke situ gitu ya, atau masih dalam tahap pengembangan gitu ya, atau komoditas yang baru yang dia didatangkan dari luar atau masih eh, pengembangan itu tadi. Kemudian misalnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Pilih komoditas-komoditas seperti itu ya. Misalnya kalau pilih padi, ya varietasnya. Misalnya yang tahan kekeringan atau eh, yang bisa ditanam di tanah yang kering gitu kan. Jadi nggak cuma eh, analisis faktor produksi pada jagung, tapi ditambahkan kenapa perlu dianalisis jagung kan sudah umum ya tanaman yang eh, banyak ditemui. Biasanya supaya judul skripsinya tidak tertolak harus ada variabel yang eh, istilahnya unik atau jarang dibahas gitu ya. Misalnya di daerah bencana, kemudian di daerah wisata gitu kan. Pakai 3 variabel ini nggak apa-apa gitu. Variabel yang umum, tapi nanti bisa dimasukkan juga variabel yang misalnya manajemen atau keahlian ini di daerah wisata itu kan pasti beda. Pasti ada variabel yang lain dibandingkan dengan eh, misalnya di daerah dataran rendah gitu kan. Atau daerah yang padat pemukiman tuh pasti ada variabel yang berbeda. Ada tanah. Nah, ini mungkin di sosiologi atau di mata kuliah pengantar ekonomi tanah statusnya ada tanah milik sendiri, ada yang disewa. Ini pasti ada timbul biaya kan? Tuh, kalau tanah milik ini biayanya berarti yang ditanyakan apa biasanya? PBB, pajak bumi bangunan. Ini biaya yang muncul. Biasanya lebih murah ya kalau cuma ada tanah di situ nggak ada bangunan. Kemudian sewa, ini biasanya yang menimbulkan perubahan revenue tadi
Karena ada biaya sewa, ya revenue-nya pasti akan berkurang. Nah, ini atau sakap. Kalau ini kaitannya bukan di ini ya, bukan di secara finansial uangnya atau pendapatannya, tapi yang dianalisis biasanya kalau tanah sakap ini di produksinya. Dari produksi 1 ton itu yang dibagikan dengan perjanjian kesepakatan sama pemiliknya itu berapa. Kemudian tanah pinjam dipinjamkan ya, atau tanah milik negara. Biasanya ini ya daripada tanah itu menganggur ya lebih baik digunakan untuk produksi. Kemudian faktor produksi yang lain, oh ini produksi, kalau produksi itu hasil ya, hasilnya berapa Pak dalam satu periode atau dalam 3 bulan. Oh 1 ton, itu namanya produksi. Tapi kalau kita membahas produktivitas itu beda lagi ya. Ini yang paling gampang eh, atau sering ditanyakan itu produk yang dihasilkan ini Y-nya kan. Produk yang dihasilkan itu output. Nih, output. Kemudian jumlah faktor produksi. Istilahnya berarti kalau ada disebutkan lagi faktor produksi berarti input atau X. Nah, misalnya yang sering itu inputnya tanah. Berarti dalam 1 hektar di sini dituliskan H pangkat -1. Itu maksudnya per hektar ya. Kan biasanya eh, per 1 hektar gitu. Misalnya 10 ton per hektar gini ya. Tapi di situ tertulis H hektar pangkat -1 itu artinya per hektar. Jadi 1 hektarnya produksinya berapa gitu. Kalau di sini disebutkan 3 ton gabah kering giling per 1 hektar. Nah ini jadinya 1 hektarnya produksinya 3 ton. Berarti inputnya tanah ini kan ya. Berarti inputnya pakai tanah. Kalau produk yang dihasilkan ton. Itu kalau ditanya produktivitas gitu. Jadi jangan jangan keliru kalau misalnya pas sidang produksinya berapa? Produktivitasnya berapa? Atau bisa juga faktor produksi kan nggak cuma lahan. Misalnya ada tenaga kerja. Misalnya eh, kalau yang bisa dihitung kelihatan itu di jamur misalnya ya, jamur tiram. 1 orang itu bisa menghasilkan berapa backlog. Ini tempat tumbuhnya yang kayak botol itu 1 orang tuh bisa membuat medianya berapa. Atau 1 orang bisa panen itu berapa backlog gitu dalam 1 hari atau dalam 1 periode itu kan berarti kaitannya dengan kecepatan seseorang ya. Tuh. Itu kan bisa dihitung produktivitasnya. Tuh. Kalau inputnya pakai tenaga kerja. Input yang lain juga ya. Berapa yang dihasilkan dulu per input gitu. Itu baru yang namanya produktivitas. Jadi jangan keliru nanti waktu sidang ada menanyakan konsep produksi dan produktivitas. Ada yang
tidak bisa membedakan dua hal itu ya, produksi sama produktivitas. Jadi harus paham konsepnya. Kalau produktivitas kita harus ingat, oh inputnya apa aja, X-nya apa aja dalam usaha tani. Kemudian ada tenaga kerja. Nah ini biasanya pengupahannya. Jadi nanti kalau menganalisis ke lapang faktor produksi, ini biasanya tenaga kerja ya yang cukup butuh waktu untuk menghitung karena di tempat penelitian atau di petani itu bermacam-macam cara pengupahannya. Ada juga yang upahnya bukan dalam bentuk uang nanti, ada yang dalam bentuk hasil produksinya gitu. Misalnya upah harian, mingguan, bulanan gitu ya. Dan ini eh, biasanya juga kalau di lapang upahnya beda antara perempuan dan eh, laki-laki. Makanya ada istilah dengan hari kerja pria gitu ya, atau hari kerja wanitanya gitu, atau upah harian pria, upah harian wanita gitu kan. Kalau ini contohnya pakai upah harian ini ya, per hari. Jadi kalau pria perharinya 150.000, wanita 130.000. Ya tinggal dikalikan berapa orang yang ada di usaha tani. Ini kalau sistemnya harian. Biasanya kalau gitu si eh, produsen utamanya ini tidak perlu menyediakan makan siang misalnya ya. Tuh karena sudah include di sini atau biasanya ini diistilahkan dengan borongan. Saya ditetapkan sewa traktor pengolahan lahannya 1 juta per hektar. Jadi kalau eh, butuhnya untuk mengolah 2 hektar ya tinggal dikalikan dengan 1 hektarnya berapa gitu. Itu borongan ya. Kan sudah diperkirakan dia berarti pakai memperkirakan kira-kira 1 hektar kalau 1 juta ada sudah ada pasti pengen keuntungan kan ya. Gitu. Kemudian ada istilah upah insentif. Ini biasanya karena ada eh, lebih kerja keras gitu ya. Ada lembur gitu kan. Ada makanya dikasih bonus. Atau tadi misalnya si produsen ke tenaga kerja dalam 1 jam itu harus sudah ada atau 1 hari lah ya. Misalnya 1 hari satu pekerja harus bisa membuat backlognya minimal gitu, minimal 20 backlog gitu. Tapi kalau 1 hari ada pekerja yang bisa eh, membuat lebih dari 20 backlog gitu ya, lebih lebih dari minimal ya ada bonus di situ. Tuh. Nah, ini atau mampu mengepak 75 barang per hari. Ternyata bisa 100 gitu. Berarti 25-nya ini dikalikan bonusnya. Tuh. Itu yang nanti yang harus diperjelas tanya ke produsen. Ini sistem pengupahannya tenaga kerja seperti apa gitu. Karena nanti ngaruh ke pembahasan. Atau hari ada istilah standarisasinya pakai berdasarkan Sukartawi nih ya, hari kerja orang atau HKO atau hari kerja setara pria gitu kan. Eh kalau di usaha tani kan ada beberapa tahap ya. Misalnya persiapan persiapan lahan ini butuh misalnya
cuma 3 hari atau kurang lah ya. Kemudian eh, penyemaian benih itu butuh misalnya 5 hari atau 1 minggu. Pengolahan lahan. Nah, ini ada tahap-tahap dalam usaha tani yang dikerjakan oleh dominan pria aja gitu kan. Kayaknya ada istilah hari kerja setara pria gitu. Bisa jadi dalam 1 hari jamnya perempuan ini atau wanita lebih sedikit daripada pria gitu. Misalnya kalau dianalisis itu tahapannya yang untuk wanita eh, penyiangan gitu ya, penyiangan sama penanaman tuh. Nanti pengolahan, panen, pemupukan, perawatan dari hama penyakit itu pria gitu. Nah, ini mengacunya ke hari kerja setara pria. Kalau mau dipakai HKSP-nya, tapi ada pekerja wanitanya. Nah, ini rumusnya upahnya wanita dibagi dengan upah tenaga kerja prianya itu. Jadi kalau upahnya perempuan atau wanita itu 90.000, upahnya laki-laki 100.000, ya 90.000 per 100.000. Maka konversinya HKSP-nya nggak satu tapi 0,9 ini dibagi ya. Kalau mau dikonversi ke hari kerja setara pria. Atau pakai eh, standarnya FAO. Jadi 1 tahun itu ya minimal harus 250 hari kerja orang. Nah, ini biasanya inventarisasinya jam kerja 1 hari 7 jam, ada yang 8 jam gitu ya. Jadi nanti dikonfirmasi ke produsen. Kan daerah satu dengan yang lainnya beda ya. Jadinya ditanya. Kalau biasanya 1 harinya itu berapa jam? Nah, kalau pakai acuan FAO, 1 tahunnya 250 HKO. Nah, ini yang biasanya agak rumit nih ya. Jumlah setara pria atau men ekuivalen, jadi dikonversi pakai standarnya hari kerja pria tadi ya. Misalnya disetarakan kalau 1 hari kerja pria, ini kan satu ya. Kalau 1 hari kerja wanitanya, ternyata 0,7-nya dari hari kerja pria. Bisa jadi karena ya dia dalam 1 hari itu jamnya nggak sama dengan eh, hari kerjanya pria. Karena ini lebih besar, 2 gitu ya. Terus tenaga kerja yang masih anak-anak 0,5. Atau ada yang mau menganalisis eh, produktivitas di tempat yang tenaga kerjanya ada anak gitu kan. Tapi kalau bisa jangan di bawah umur ya. Di kita pernah eh, kalau yang sering itu di perkebunan sawit. Jadi mungkin pernah baca berita kalau sawit kita pernah ditolak untuk diekspor ke Eropa karena ternyata ada penggunaan
tenaga kerja di bawah umur. Nah, dianggapnya eksploitasi. Jadi produknya eh, tidak memenuhi syarat untuk diekspor. Jadi negara pengimpornya ini nggak mau nerima, soalnya ini produk dari eksploitasi anak-anak misalnya. Ya. Contohnya, lahan seluas 1 hektar, upah tenaga kerja prianya di 150. Upah tenaga kerja wanita 130.000, ini satuannya pakai HOK. Nah, ini sewa traktor berarti eh, di 1.500.000 per hektar. Tapi kalau yang mau dicari kan tenaga kerja ya, tenaga kerjanya, biayanya. Nah, ini pengolahan lahan pakai traktor. Karena dia sewa kan ya per hektar, borongan tadi ya. Jadi nggak dihitung berdasarkan waktu atau harinya. Kemudian persemaian dilakukan oleh pria dalam 4 jam, 1 hari. Penanaman eh, ternyata ada 2 pekerja wanita ya, yang satu 3 jam, yang satu 4 jam, yang pria 4 jam. Itu selesai dalam 1 hari dan seterusnya sampai pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen. Nah, ini kalau di eh, jumlah jam kerjanya berarti dikalikan kan. Misalnya berapa hari totalnya berarti berapa jam. Jadi kalau jumlah jamnya kan kalau ini 1 hari berarti ya waktu kerja dalam 1 harinya kan cuma 4 ini ya. Ini kan cuma 1 hari. Nah, ini kalau penyiangan yang dilakukan oleh tenaga kerja prianya 5 hari, waktu kerjanya 3 jam per hari. Jadi totalnya ada 15 jam. Itu. Kemudian dikonversi karena pria ya ininya satu kan. Karena konversinya ke pria kan ini satu. Nah, beda kalau misalnya konversinya tenaga kerja yang wanita. Jadi kalau tenaga kerja yang wanita, konversinya pakai 0,7 ini. Nah, karena standarnya yang dipakai 7 jam dibagi 7 semua. Nih ya, dibagi 7. Jadi HOK-nya ketemu ini 0,57 dalam kegiatan persemaian. Persemaian kan cuma tenaga kerja pria ya. Jadi 0,7 dikali dengan biayanya tadi kalau pria kan 150.000 ya tadi ya. Gitu. Jadi segini untuk biaya yang dihabiskan untuk persemaian saja. Gitu. Ini kan kita akan menghitung secara detailnya biaya yang dihabiskan dalam setiap kegiatan. Kegiatan dalam usaha tani ya, persemaian, penanaman gitu. Sebenarnya kita habis berapa sih untuk membayar tenaga kerjanya itu gitu. Dari setiap kegiatan budidaya. Kalau misalnya cuma dihitung itu tenaga kerjanya cuma pakai 2. Mereka tiap harinya ya kalau kerja dibayarlah 150 atau 100.000 gitu. Itu akan lebih eh,
bias ya penghitungannya nanti. Bisa jadi dalam 1 bulan ternyata nggak full 150.000 kok gitu. Karena eh, pakainya per kegiatan dan satu kegiatan itu tidak full selesai di 8 jam, 7 jam gitu. Ternyata persemaian itu cuma butuh waktu 4 jam kok gitu. Jadi ya yang kita keluarkan kan sebenarnya nggak nyampe 150.000 harusnya ya. Itu kalau kita mau lebih detail menghitung di ekonomi produksi pertanian. Tapi kalau secara mudahnya ya di lapang eh, produsennya bayar tenaga kerja 150.000 kali 3 hari gitu. Itu akan biasanya akan terhitungnya tuh minus gitu. Ternyata tidak ada keuntungan pendapatannya karena terlalu besar pengeluarannya gitu. Padahal ternyata pengeluarannya tuh nggak nyampe 150 karena kerjanya nggak nyampe 7 jam gitu ya di satu kegiatan. Itu ini penghitungannya lebih detail. Jadi waktu kerjanya berapa jam dikali berapa hari ya kegiatannya itu dibagi dengan jam kerjanya. Di situ rata-rata orang kalau kerja tuh berapa jam sih gitu. Ada yang 8 jam misalnya jawabnya. Di sini kebanyakan kerjanya 8 jaman lah. Oh berarti ya kita pakai dibaginya nggak 7 tapi 8. Atau pakai 7 ini juga boleh gitu. Itu ya untuk tenaga kerja. Jadi besok kalau yang tertarik meneliti usaha tani, jadi tanyanya tuh harus eh, lebih detail lagi. Ini faktor produksi atau ada yang tenaga kerja ini dengan kerja ini maksudnya kinerjanya ya. Kalau tadi kan berdasarkan jam, hari, dan upahnya. Tapi kalau ini eh, kemampuannya atau prestasinya itu. Misalnya PK, prestasi, hasil kerjanya, gitu ya. Ini kaitannya sama tadi insentif bonus tadi ya. Misalnya satu orang minimal 75 backlog, ternyata bisa 100 backlog gitu. T jumlah pekerjanya dikali waktunya. Tuh, misalnya dalam 1 hari tadi. 1 hari harus 50 backlog jamur. Tuh, ternyata bisa 100 gitu kan. Berarti ini berarti waktunya W-nya pakai hari. Ini contohnya 10 pekerja bersama-sama dapat memilah biji kopi sebanyak 25 kilogram. Ini hasil kan ya, 25 kilogram tuh outputnya atau hasilnya. Kemudian jumlah pekerjanya yang bisa menghasilkan 25 kilogram atau tadi misalnya satu pekerja aja, kita mau ngelihat satu-satu nih gitu. Ini misalnya kalau 10 pekerja kan kita ngelihat di misalnya di eh, satu keranjang besar yang eh, hasil pilahannya tuh dijadikan satu semua. Ternyata hasilnya 25 kilogram dalam 2 jam gitu. Makanya kita tahu per orangnya ternyata kira-kira ya rata-ratanya 1,25 kilogram gitu. Nah, dari 10 ini berarti nanti kan kalau eh, kita mau tahu siapa sih yang kerjanya tuh lebih cepat, berarti kalau kita sendiriin, masing-masing dikasih tempat, dikasih keranjang, kita lihat yang bisa, berarti yang dikasih bonus itu yang lebih dari 1,25 kilogram gitu.
Ya, untuk menghitung 10 pekerja dulu. Karena hasilnya tuh dijadikan satu gitu. Kita mau tahu sebenarnya satu orang tuh berapa kemampuannya, standarnya, minimalnya gitu. Setelah dihitung, hasilnya dibagi dengan total orang dikali dalam waktu 2 jam sudah menghasilkan 25 kilogram, berarti per jamnya orangnya itu minimal menghasilkan 1,25 kilogram. Tik. Terus kita pisah nih. Gitu. Sebenarnya yang menyumbang terbanyak itu siapa? Gitu. Terbanyak dan tercepat. Gitu ya, yang menyumbang terbanyak dan tercepat di 25 kilogram biji kopi yang sudah dipilah. Nah, ini kaitannya ya internal tadi, keterampilannya, pendidikannya, metode kerjanya, sikapnya, kondisi fisik, bisa juga kondisi eh, psikologinya, motivasinya, disiplin atau enggak gitu kan. Terus kemudian eh, fasilitas ya, fasilitas tadi. Ternyata mesin pemilahnya sudah tua gitu. Itu yang menurunkan produktivitas dari tenaga kerja itu bisa jadi. Nah, itu bisa hal-hal yang untuk dibahas gitu. Kemudian ada modal. Modal tuh nggak kalau kita istilahkan kan seringnya modal tuh uang. Mau usaha tapi nggak ada modal gitu kan ngarahnya oh nggak ada uang gitu ya. Tapi kalau di ekonomi produksi pertanian modal itu nggak cuma uang gitu. Bahkan kalau di ekonomi produksi pertanian uang itu tidak dianggap modal produktif gitu. Bisa jadi ada uangnya di kas tapi ini belum tentu bisa berkontribusi lebih banyak ke produksi gitu kan. Kalau di ekonomi produksi pertanian ya kita akan banyak lihat modal itu dalam bentuk nih misalnya tanah, bangunan, alat pertanian, tanaman ternak, bahan pertanian, piutang di bank, uang tunai juga bisa kan. Tapi kalau ekonomi produksi pertanian kita akan lebih banyak faktor produksi ini gitu. Kan ini kalau yang A sampai E ini secara fisik ya, secara fisik ada di lahan. Seluruh barang atau jasa yang memiliki sifat produktif, produktif itu kan menghasilkan tadi produksinya berapa ton gitu kan. Dan penggunaannya untuk kegiatan produksi berikutnya. Kalau tanah habis panen, setelah panen dijadikan tempat untuk menanam lagi, nah itu modalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa digunakan lagi untuk berikutnya, produksi berikutnya disebut barang modal atau investasi atau barang modal real. Maka barang modal yang sebagai faktor produksi itu merupakan barang modal secara real dan bukan modal uang. Ini beda ya perlakuannya. Bisa jadi uang-uang ini untuk investasi gitu.
Kemudian faktor produksi yang kaitannya dengan manajemen, keahlian. Ini bisa kalian jadikan variabel yang banyak dibahas misalnya di daerah perbatasan dibandingkan daerah perkotaan. Keahlian atau manajemennya itu seperti apa? Pasti beda gitu kan. Faktor produksi keahlian atau kecakapan, kemudian eh, kompetensinya, ya, keterampilannya itu akan berperan dalam mengelola X tadi, gitu. Berarti Z dan X ini berkaitan kan ya? Misalnya variabel manajemennya Z atau keahliannya dari pendidikan non formal atau pendidikan formalnya. Nah, ini pasti akan mempengaruhi petani dalam mengelola faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal. Ini kan X ya. Nih, skillnya, technological skill, organizational skill, gitu. Ini biasanya disebut dengan faktor manajemen. Nah, kalau misalnya faktor manajemennya rendah, bisa jadi dia tidak bisa mengelola faktor produksi atau X-nya tadi. Nah, kalau faktor produksi, keahlian atau manajemen tadi itu yang paling berbeda ya, karena tidak terlihat secara fisik gitu kan. Kan kalau tanah, mesin, tenaga kerja kan bisa dilihat ya. Kalau kalau kemampuan secara manajemennya atau Z-nya ya nggak kelihatan gitu. Tapi eh, pengaruhnya ada. Ada perbedaan dalam pengelolaan inputnya tadi gitu. Itu pasti beda. Kemampuan untuk mengelola input-input dalam usaha tani atau mengelola faktor produksi. Jangan lupa ya, kalau kita bicara tentang input ya, itu faktor produksi gitu. Makanya disebut eh, faktor produksi keahlian atau manajemen tadi menjamin berlangsungnya proses produksi dengan cara mengatur penggunaan faktor produksi atau input. Nah, ini faktor produksi atau input. Hmm. Nah, itu tadi produksi dari ekonomi ya. Ekonomi, produksi, kemudian ada produktivitas, beda ya, produksi dan produktivitas. Kemudian ke faktor produksi atau input atau X. Jadi jangan lupa kalau itu nanti akan terus dibahas ya sampai sampai ke belakang itu kalau faktor produksi atau X atau input gitu. Sekarang beda lagi ada istilah namanya fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini beda sama faktor produksi. Kalau faktor produksi tadi di dalam kurung F ini ya, atau X1, X2, X3 gitu ya. Tapi kalau fungsi itu formula, formula atau rumus. Tuh. Analisis terhadap faktor-faktornya itu ada beragam fungsi.
Hasil produksi atau input atau Y-nya yang dihasilkan oleh produsen dipengaruhi oleh jumlah input atau X-nya. Itu ada hubungan fisiknya ada dua ya, input dengan outputnya atau input dengan input. Nah, ini diingat lagi di mata kuliah statistik. Jadi kalau hubungan antara variabel yang eh, dijelaskan atau dependen itu Y. Misalnya produksi tadi. Nah, yang independen itu X-nya. Variabel yang menjelaskan itu inputnya. Itu. Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis yang merubah faktor produksi atau X-nya menjadi produk atau komoditi atau Y. Atau biasanya fungsi produksi itu di matematik ini ya, persamaan matematik atau formulanya ini gitu. Nah, beda kan? Ini tadi faktor produksi ya, yang di sini, yang F dalam kurang X1, X2, X3. Nah, kalau sudah disebut dengan fungsi produksi itu biasanya Y sama dengan F. Nah, di sini baru X1, X2, ada Y sama dengan ini ya, ini fungsi. X3 dan seterusnya. Atau mau eh, ditulis tanah gitu kan juga bisa gitu kan. Nih, ini fungsi ya. Tadi faktor, sekarang fungsi. Nah, ini fungsinya nanti formulasinya eh, ada banyak bentuk gitu kan. Dan analisisnya juga beda-beda. Nanti kita secara prakteknya kalau manual ya kita cuma hitung pakai X pangkat 2 aja gitu ya. Eh, Nanti bagiannya Bu Nurul mungkin cari keuntungan maksimal. Yang kemarin kita diferensial gitu kan. Didiferensialkan sama dengan 0 gitu. Dicari keuntungan maksimum dari fungsi kuadrat. Tuh, kalau pangkat 3 ya berarti fungsi pangkat 3. Gitu. Nanti ada fungsi log atau logaritma. Nah, itu kalau secara manual dihitung agak sulit. Makanya contoh yang banyak nanti dalam bentuk kuadrat aja. Kalau yang lainnya kita bisa pakai kuadrat dan fungsi-fungsi yang lain itu pakai software. Nanti tinggal pilih mau fungsi dalam bentuk apa, tuh kan? Dalam bentuk kuadrat atau bentuk log. Nah, itu secara otomatis nanti pakai software. Nah, ini fungsi produksinya. Jadi kalau Y tingkat hasil produksi atau output variabel dependen ya yang di sini. Kalau yang di kanan independen, ini inputnya semua. Ini satu contoh terkait dengan fungsi produksi bahwa penggunaan input jelas akan menghasilkan atau menambah output. Misalnya penggunaan pupuk sebesar 100 kg menghasilkan produksi 5 ton per hektar.
5 ton per hektar tadi produktivitas ya, jangan lupa. Saat faktor produksi yang digunakan pada tingkat nol, nggak ada. Jadi kalau pupuknya nol, ya nggak ada produksi gitu kan. Nah, tapi dalam beberapa kasus tertentu mungkin terjadi bahwa produk dihasilkan tanpa penggunaan faktor produksi. Kan harusnya kalau nggak dipupuk bisa jadi nggak tumbuh gitu kan. Kalau yang jelas nggak tumbuh ya kalau nggak ada benih ya tuh. Tapi tanpa pemupukan bisa jadi tetap tumbuh, tapi produktivitasnya turun. Penggunaan pupuknya masih inputnya 100 kilogram, tapi input yang lain nggak pakai di sini. Misalnya pupuknya kita simbolkan dengan X1 ya. X1-nya 0, tapi bisa jadi Y-nya ada 3 ton. Tuh, misalnya dari bahan organik yang ada di tanah. Gitu, sisa-sisa eh, dari bagian tanaman yang membusuk gitu kan. Tetap bisa menunjang pertumbuhan tanamannya, tapi produktivitasnya turun dari 5 ton per hektar jadi 3 ton per hektar. Atau misalnya X1-nya ini turun gitu kan. Nah, ini nanti kita analisis pakai software. Sebenarnya mana yang berpengaruh? X1-nya ketika 100 kilogram, 0 kilogram, atau bahkan misalnya di 50 kilogram. Nih ya, ini misalnya X1, ini X1 yang 100 kilogram, 0 kilogram, kemudian X1-nya bisa jadi 50 kilogram. Nah, ini berapa hasilnya ton per hektarnya? Nah, yang di subbab fungsi produksi ini yang biasanya kita akan analisis mana yang berpengaruh. Terus kemarin kita juga belajar di ekonomi mikro, mana input yang elastis dan inelastis gitu ya. Mana input yang bisa disubstitusikan. Itu di fungsi produksi ini. Nah, ini perlakuan di usaha tani. Bisa jadi yang ditambah cuma satu input, yang lainnya tetap, makanya diberi tanda mutlak. Nih, garis tegak lurus ini, garis mutlak, jadi X2, X3, X4, semuanya tetap. Tapi yang berubah hanya X1-nya, misalnya pupuk tadi. Benihnya tetap, tenaga kerjanya tetap, mesinnya tetap, manajemennya juga tetap, tapi pupuknya ditambah. Nah, bisa jadi kemungkinan bertambah delta Y ini. Atau perlakuan yang lain, inputnya semua ditambah. Kalau semua ditambah ya ditambah delta ini ya, delta X1, delta X2, sampai input berapa yang dipakai. Itu menuliskan secara fungsi produksi jika ada penambahan di input maupun output. Jadi kalau ditanya eh, gimana eh, secara matematisnya atau formulanya ketika terjadi penambahan input X1 gitu. Berarti yang ini ya. Nah, kalau semuanya input ditambah berarti yang nomor 2 gitu. Nah, yang diharapkan ya Y-nya ini akan bertambah. Jadi ditulisnya tambah
delta Y. Nah, ini banyak jenis-jenis fungsi produksi. Ini tinggal dipilih nanti di software. Ada yang produksi linear sederhana, ini sudah sederhana dan berganda, ini sudah dipelajari ya di statistik. Kuadratik, polinomial. Kemudian yang sering juga dipakai kalau di ekonomi produksi pertanian ya Cobb-Douglas. Cobb-Douglas itu nanti buat lihat efisiensi biasanya. Kalau di linear sederhana dan linear berganda itu biasanya belum tahu efisiensinya atau optimalnya dari produksi. Tapi kalau yang Cobb-Douglas ini bisa tahu mana yang belum efisien. Nih ya, yang nomor 78. Ada transcendental, constant elasticity substitution, elastisitas, EP, ya. Ada translog. Nah, ini eh, kalau praktek enggak ya secara manual, tapi biasanya tinggal pilih aja di softwarenya. Linear sederhana Y A plus BX berarti variabelnya cuma satu. Berarti produksi satu, input variabel cuma X aja nanti yang dianalisis. 1X. Ini input X-nya, faktor produksi input, intercept-nya A, koefisiennya B. Biasanya yang untuk kalau di statistik B-nya ini kan ya, B-nya koefisiennya berapa, minus atau positif, naik atau turunnya, gitu kan. Nah, betanya ini perubahan delta Y per delta X. Kan kalau interpretasi statistik kemarin kan ini ya, apa? Kalau penggunaan pupuk X1 naik, Y-nya naik atau turun gitu kan. Berarti itu kan di sini. Ya, hanya pupuknya itu X. Pupuknya X berubah, berarti Y-nya berubah naik atau turun. Tuh. Kalau digambarkan secara grafik. Kalau di SMA ini kan juga udah ya namanya apa gradien. Nah, ini kalau analisis satu input, berarti kan ada Y-X-nya cuma satu ini. Misalnya pupuk X-nya ini kalau I ini responden atau petaninya. Jadi petani satu pakai pupuk eh, komposnya 20 kilogram. Hasilnya 25 kilogram jagung misalnya. Tuh, ini kan secara manual, ini udah di statistik ya. Ini kalau kita menganalisis fungsi produksi dengan satu input saja. Dianggap input yang lain tetap atau ceteris paribus. Nah, kalau pakai software SPSS ya kita tinggal lihat di hasil outputnya. Biasanya di mana? Di sini ya, di konstan, kemudian X-nya ini koefisien. Bagian koefisien, nah ini kita bisa tuliskan fungsinya. Ya, jangan lupa kalau dalam bentuk matematis disebut dengan fungsi produksi. Tuh. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya naik sebesar ini, koefisien atau betanya.
Berarti kan ini Y sama dengan 38,5-nya A. Ini 38,55-nya A. Kemudian 0,53-nya beta atau koefisien. Hmm. Nah, sekarang di satu input sekarang dua input. Kalau dua input berarti nggak cuma A plus BX. Sekarang B-nya jadi tambah B1, B2 gitu ya. Ini kalau dihitung manual cukup lama ya. Walaupun dua input, apalagi tiga input, empat input gitu. Jadi biasanya kalau secara manual kayak gini cukup sampai dua input. Nanti kalau banyak input, eh, kita pakai software. Hmm. Ini dua input ada di X1 dan X2. Misalnya pupuk ZA, satunya ini UNPK. Ini produksinya. Kalau secara manual sama sebelumnya, nah dihitung, dicari A dan B-nya secara manual. Koefisien dengan interceptnya. Nah, tapi kalau pakai software, kita tinggal masukkan yang bagian koefisien beta ini. Di sini kita tulis fungsi atau persamaan matematis dari produksi 0, ini dibulatkan ya, 0,027 jadi 0,03. Ini 0,027 X1-nya, sini X2-nya harusnya ini 0,06 ya. Oh iya, 0,06 dibulatkan. 0,56 jadi 0,06. Ini kalau pakai software ya kita tinggal eh, pindah jadi fungsi produksi. Ya, tadi ada fungsi produksi linier satu input ya. Kemudian ke linear berganda ada dua input. Bentuknya jadi Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Sekarang kuadratik. Nah, ini kuadratik yang kita differential ya. Kalau cari optimal nanti ke belakang dengan Bu Nurul dan Pak Januar pasti akan ketemu sama fungsi produksi kuadratik gitu. Jadi kalau suruh nulis, coba tuliskan dalam bentuk fungsi produksi kuadratik. Berarti ya harus ada kuadratnya gitu kan. Tapi kalau tuliskan dalam bentuk fungsi produksi linier gitu. Kalau satu input ya berarti ini aja kan, Y sama dengan A plus BX gitu. Jadi jangan keliru ya kalau fungsi, jadi harus siap nulis persamaannya. Tapi kalau faktor, faktornya apa aja gitu. Faktornya mana? Kalau faktor berarti harus disebutkan inputnya apa aja tadi. Gitu. Kalau fungsi dalam bentuk persamaan.
Kalau ini biasanya hanya ditanyakan dasar teorinya ya, nggak. Kalau di sidang skripsi ya nggak disuruh ngitung secara manual gitu. Karena banyak sampel, bisa jadi 30 petani, 60 petani, 100 petani ya. Kalau dihitung satu-satu nggak selesai gitu ya. Jadinya pakai software. Interpretasi dari outputnya itu. Ada fungsi polinomial, polinomial akar pangkat 2. Nah, ini biasanya ekonomi produksi pertanian juga pakai fungsi produksi namanya Cobb-Douglas. Cobb-Douglas ini dalam bentuk log, tapi fungsinya pangkat gini ya. Parameter penduga atau kalau yang di linear berganda tadi itu koefisiennya, kalau koefisiennya kan tadi di depan X-nya kan ya, BX. Kalau ini, kalau Cobb-Douglas itu pangkat A, X1 pangkat B1, X2 pangkat B2. Nah, ini hanya beda bentuk gitu ya, tapi interpretasinya hampir sama. Nanti secara matematisnya penghitungannya beda. Kalau di software ini biasanya dalam bentuk logaritma. Ini biasanya untuk mengetahui efisien atau eh, tidak efisiennya dipakai Cobb-Douglas. Elastisitas juga bisa pakai dari parameter ini. B-nya ini ya. Koefisien fungsinya dari pangkatnya ini. Kalau tadi di linear berganda bentuknya linear plus BX, kalau ini jadi pangkat. Tuh. Nanti pembahasannya berarti di elastisitas. Mana faktor yang elastis? Gitu. Mana faktor yang mudah berubah gitu kan? Kalau produksinya berubah. Nah, ini bentuk matematisnya jadi bentuk logaritma. Itu ya. Biasanya untuk mencari elastisitas faktor produksi. Kayak tadi tanah biasanya tidak elastis kan ya, karena tanahnya nggak bisa diperluas lagi. Kalau pupuk sama benihnya masih bisa ditambah atau bahkan dikurangi gitu kan ya. Nah, ini jadinya pakai Cobb-Douglas. Oke, sampai di sini dulu ya. Ada tadi ada produksi, ekonomi, produksi, kemudian produktivitas, faktor produksi dan fungsi produksi itu jangan sampai tertukar. Biasanya itu akan ditanyakan. Bagaimana perilaku petani dalam mengelola faktor produksi? Berarti kan mengelola benih, pupuk, tenaga kerja gitu. Tapi kalau pengaruhnya eh, faktor produksi, berarti pakai dianalisis pakai fungsi produksi. Oke, kita sampai di tadi sudah ini ya, sudah di faktor produksi satu